Nah, untuk memahami lebih jauh lagi tentang perspektif, substansi pemahaman tentang asas subsidiaritas, selalu saya menghubungkan dengan aras regulasinya, di mana dalam salah satu regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sama sekali tidak menguraikan dan menegaskan tentang asas pengakuan dan penghormatan terhadap desa, atau yang disebut dengan nama lain dan seterusnya. Dan pemerintah desa adalah organisasi korporatif yang menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, mulai dari tugas-tugas administratif hingga pendataan dan pembagian beras miskin kepada warga masyarakat. Nah, dengan kalimat lain, desa memiliki banyak kewajiban ketimbang kewenangan, atau desa lebih banyak menjalankan tugas-tugas dari atas ketimbang menjalankan mandat dari rakyat desa. Nah, ini adalah sebuah persoalan yang terjadi di masa lalu. Persoalan yang terjadi di masa lalu tentang bagaimana substansi pemahaman tentang asas subsidiaritas. Nah, asas subsidiaritas ini bertolak belakang dengan residualitas. Kalau asas subsidiaritas berlawanan dengan asas residualitas yang selama ini yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana asas residualitas yang mengikuti asas desentralisasi menegaskan bahwa seluruh kewenangan dibagi habis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan terakhir di tangan pemerintah kabupaten kota. Artinya bahwa dengan asas desentralisasi residualitas itu, desa ditempatkan dalam sistem pemerintahan kota yang menerima pelimpahan sebagian atau sisa-sisa kewenangan dari bupati atau wali kota. Nah, prinsip subsidiaritas menegaskan bahwa dalam semua bentuk koeksistensi manusia, tidak ada organisasi yang harus melakukan dominasi dan menggantikan organisasi yang kecil dan lemah dalam menjalankan fungsinya. Sebaiknya tanggung jawab moral lembaga sosial yang lebih kuat dan lebih besar adalah memberikan bantuan. Dalam bahasa Latinnya, subsidium avere, kepada organisasi yang lebih kecil dalam pemenuhan aspirasi secara mandiri yang ditentukan pada level yang lebih kecil di bawah, ketimbang dipaksa dari atas. Nah, dengan kalimat lain bahwa subsidiaritas secara prinsipil menegaskan tentang alokasi atau penggunaan kewenangan dalam tatanan politik yang notabene tidak mengenal kedaulatan tunggal di tangan pemerintah sentral. Subsidiaritas terjadi dalam konteks transformasi institusi sering sebagai bagian dari tawar-menawar atau bargaining antar komunitas otoritas yang berdaulat mandiri dengan otoritas yang lebih tinggi. Nah, maka subsidiaritas menegaskan pembatasan kekuasaan otoritas sentral atau pemerintah lebih tinggi dan sekaligus memberi ruang pada organisasi di bawah untuk mengambil keputusan dan menggunakan kewenangan secara mandiri. Ini pemahaman subsidiaritas. Nah, 3 makna pemaknaan. Pertama, tentang subsidiaritas. Urusan lokal atau kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal lebih baik ditangani oleh organisasi lokal. Dalam hal ini, desa yang paling dekat dengan masyarakat, atau dengan kalimat lain, subsidiaritas adalah lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada desa. Ini makna pertama. Ini yang harus kita garis bawahi, makna pertama. Pada pemaknaan yang kedua, negara bukan menyerahkan kewenangan. Sekali lagi, negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui undang-undang. Bukan sisa seperti yang dibahas dalam residualitas, tetapi berhak menetapkan kewenangan. Nah, dalam konteks penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, subsidiaritas mengandung makna penetapan kewenangan lokal berskala desa dan menjadi kewenangan desa. Nah, penetapan itulah berbeda dengan penyerahan, pelimpahan, atau pembagian yang lazim dikenal dalam asas desentralisasi maupun dekonsentrasi. Sepadan dengan asas rekognisi, terkait menghormati dan mengakui kewenangan asal-usul,
penetapan alas subsidiaritas berarti undang-undang secara langsung menetapkan sekaligus memberi batas-batas yang jelas tentang kewenangan desa tanpa melalui mekanisme penyerahan dari kabupaten kota. Jadi ini hak, bicara soal hak. Yang ketiga, pemerintah tidak melakukan campur tangan. Ini pemaknaan subsidiaritas yang ketiga. Pemerintah tidak melakukan campur tangan atau intervensi dari atas terhadap kewenangan lokal desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa. Pada slide substansi pemahaman asas, perspektif subsidiaritas memandang dan meletakkan desa hanya dimaknai sebagai lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan di tangan desa, terutama masalah-masalah atau urusan-urusan yang berskala kecil dan mampu ditangani oleh desa. Nah, ulasan-ulasan ini menjadi ulasan teoritik atau ulasan konseptual untuk memandu pemahaman ini menuju pada sebuah konsep tentang perspektif daripada PKTD itu dan kegotong royongan dilihat dari sudut pandang rekognisi subsidiaritas dalam tradisi berdesa. Ini yang bisa kami gambarkan dalam siklus PKTD kegotong royongan dalam proyeksi subsidiaritas tradisi berdesa. Dari sini, dari gambaran pemahaman konsep tadi dan dari alur berpikir ini, kita akan menemukan sebuah konsep tentang perspektif PKTD dan kegotong royongan dari asas subsidiaritas dalam kehidupan tradisi berdesa. PKTD adalah kebijakan pemerintah pusat. Ini dalam tanda petik kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Saya tambahkan dan daerah. Karena apapun kondisinya, apapun alasannya, daerah harus mampu mencetuskan, menerbitkan sebuah regulasi yang harus mendukung apa yang menjadi kebijakan nasional. Nah, PKTD memiliki kecenderungan dikerjakan karena adanya uang. Nah, dalam pencapaian tujuan SDGs desa, di sana menjawab tujuan SDGs pertama, desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat, dan tujuan SDGs 5, 9, dan 9, 11, dan 15. Ada kepedulian lingkungan, karena bicara soal contoh konkret yang digambarkan dalam foto slide di samping ini. Ini kepedulian masyarakat terhadap lingkungan darat atau wilayah perumahan masyarakat. Ini masuk dalam SDG 11 kalau nggak salah itu, SDG 11. Kemudian, terkait dengan kegotong royongan, dalam konsep kegotong royongan, sebetulnya kegotong royongan itu adalah tradisi berdesa yang mewarnai kehidupan berdesa kita di Indonesia sehari ini, yang menjadi kekuatan sosial, kekuatan pemersatu, yang menjadi simbolis pemersatu bangsa kita, pemersatu kekuatan kita dalam berhidup bernegara. Itulah kekuatan dalam kehidupan berdesa. Karena salah satu nilai di dalamnya adalah kegotong royongan. Nah, bicara soal subsidiaritas, saya menggarisbawahi menjadi mandat atau kedaulatan desa. Ini terkait dengan SDGs yang ke-18 tentang kelembagaan sosial, kelembagaan dinamis dan budaya desa adaptif. Pada akhirnya, subsidiaritas ini dalam polesan konsep dan teoritis tadi yang dikonsepkan dalam mandatori desa, dalam bentuk dokumen RPJMDes, dalam bentuk dokumen-dokumen perencanaan desa, dia menjadi sebuah siasat lokal. Ini ada kalimat yang baru yang saya harus naikkan di sini. Kalimat siasat lokal, di mana mandat dari masyarakat yang ada di desa sifatnya dipaksakan untuk menjabarkan dan untuk menjalankan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Belum lagi sampai di daerah,
ada kebijakan-kebijakan tambahan yang dalam konteks pemahaman teman-teman sempat saya ikuti dalam paparan-paparan materi. Ada yang namanya intervensi positif, tetapi saya menggarisbawahi bahwa terkait subsidiaritas, hal mandat atau kedaulatan desa yang dikonsepsikan dalam bentuk dokumen RPJMDes dinaikkan menjadi sebuah dokumen yang bersiasat lokal. Nah, kenapa demikian? Karena RPJMDes dan RKPDes RPJMDes dan RKPDes desa menjadi terabaikan. Karena di dalamnya harus dimampukan untuk melakukan intervensi kebijakan program ke dalam perencanaan. Nah, ini mungkin contoh-contoh kasus yang ditemukan di wilayah pendampingan kita, teman-teman, yang terjadi di wilayah tugas pendampingan kita di Kabupaten Kepulauan Talaut. Memang ini cukup menguras tenaga bagi kami untuk bagaimana mengadvokasi masyarakat, bagaimana mempertahankan mandat mereka terhadap dokumen perencanaan yang menjadi hak ataupun kedaulatan desa itu sendiri. Nah, oleh karena itu, dari alur sederhana ini, saya memberikan dua konsep, dua pandangan yang berbeda tentang PKTD dan kegotong royongan terhadap nilai-nilai subsidiaritas tradisi berdesa. Bahwa PKTD dan kegotong royongan dalam perspektif subsidiaritas tradisi berdesa dipandang sebagai sebuah proses yang menjawab nilai-nilai kegotong royongan dalam implementasi undang-undang desa pada tataran standar normatif regulasi. Sekali lagi, pandangan pertama, menjawab nilai-nilai kegotong royongan dalam implementasi undang-undang desa pada tataran standar normatif regulasi. Karena di sana ada bentuk regulasi yang sifatnya wajib. Seperti Perpres, Inpres, PMK, Permendesa, belum lagi bentuk-bentuk regulasi lainnya di daerah, ada surat edaran ataupun ada peraturan bupati yang sifatnya wajib yang harus dijabarkan dan dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di desa. Pandangan yang kedua, bahwa PKTD dan kegotong royongan dalam perspektif subsidiaritas tradisi berdesa dari sudut pandang standar normatif, filosofinya PKTD adalah bentuk intervensi dan mempengaruhi nilai-nilai subsidiaritas tradisi berdesa. Di sana ada penurunan nilai kewibawaan desa, kemudian terjadi perubahan hasil keputusan musyawarah desa. Nah, mungkin ini gambaran-gambaran secara umum yang dapat kami paparkan, pada akhirnya mengambil dua konsep, menggarisbawahi dua konsep yang menjadi pandangan kami tentang bagaimana padat karya tunai desa itu dan kegotong royongan dilihat atau dipandang dalam perspektif kehidupan subsidiaritas tradisi berdesa. Jadi saya pikir demikian, Mbak Eri, yang menjadi paparan singkat materi kami. Singkat tapi cukup panjang padat ini, Mbak Er. Yang dapat kami paparkan, semoga pembelajaran yang sederhana ini, ulasan-ulasan materi yang sederhana ini akan menuntun kita pada konsep berpikir bersama untuk menemukan sesuatu yang tepat menjadi konsep kita secara bersama dari paparan materi yang ada.